Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu pembentukan prinsip-prinsip akuntansi. Proses pengembangan dimulai dengan SEC yang dibentuk sebagai akibat dari Great Depression pada tahun 1929 di Amerika. Pada saat itu, masyarakat pelaku ekonomi merasakan akan kebutuhan suatu laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pencarian prinsip akuntansi menimbulkan suatu proses yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan beberapa pihak yang terkait, misalnya akuntan publik, akuntan internal, akuntan pendidik, perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan, dan pemakai laporan keuangan. Hendrickson menggambarkan pencarian prinsip ini sebagai suatu perjalanan panjang yang dimulai pada saat American Accounting Association atau AAA mengeluarkan a tender type a Statement of Accounting Principle Underlying Corporate Financial Statement pada bulan Juni 1936. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kebingungan atas beberapa masalah akuntansi, misalnya reevaluasi aktiva tetap bertambah dan berkurang mengikuti perubahan tingkat harga dan komisi bisnis yang diharapkan. 4 tahun setelah itu, Patton dan Littleton mengeluarkan An Introduction to Corporate Accounting Standard. Tujuannya adalah untuk menyajikan kerangka teori akuntansi yang koheren, terkoordinir, dan konsisten. Pada tahun 1938, atas permintaan Hanskin and Cell Foundation, Profesor Hatfield dan Profesor Moore mempublikasikan A Statement of Accounting Principle yang berisi prinsip-prinsip dan aturan akuntansi yang harus diikuti dalam menyusun neraca dan laba rugi dan akuntansi yang terdapat di dalamnya. Pada tahun 1948, AAA merevisi Tender Type Principle dan kini diberi judul Accounting Concept and Standard. Pada tahun 1953, AAA's Committee on Accounting Procedure mengeluarkan 17 buletin baru. Pada tahun 1959, atas rekomendasi dari Special Committee on Research Program, AIA melakukan reorganisasi. Salah satu tujuannya adalah agar dapat mengatasi masalah-masalah dalam akuntansi keuangan. Pada tahun 1966, AAA mengeluarkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASABET yang berorientasi pada pemakai atau user oriented. Lalu, Accounting Principle Board mengeluarkan APB Statement nomor 4. Isinya adalah Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Di sini terjadi penegasan kembali tujuan dari laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan statement ini, APB menetapkan tujuan kualitatif yang harus dipenuhi oleh informasi keuangan seperti relevan, dapat dimengerti, tepat waktu, dan seterusnya. APB dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk FASB atau Financial Accounting Standard Board. Dalam FASB terdapat suatu komite yang disebut WIT Committee. Komite ini mengusulkan perubahan kata prinsip menjadi standar karena mereka berpendapat bahwa kata standar lebih deskriptif. Komite ini juga mengusulkan agar dewan yang menghasilkan standar tersebut disebut Accounting Standard Board. Dewan ini kemudian mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept yang dikenal dengan kerangka konseptual. Penetapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi nasional adalah mempersempit perbedaan di antara entitas-entitas dalam hal pengungkapan, pengukuran, dan metode penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan dan mengubah kuantitas serta kualitas informasi dalam terbitan keuangan yang dipublikasikan. Oleh karena itu, dampak kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh FASB, SEC, dan badan-badan lain adalah membatasi jumlah pilihan dan kebebasan yang tersedia bagi masing-masing entitas dalam laporan dan terbitan keuangan mereka. Dalam proses perancangan dan pengembangan aturan akuntansi, banyak mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sistem politik, dan teori akuntansi itu sendiri. Teori akuntansi sangat penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Pemahaman akan pentingnya suatu teori, baik oleh praktisi maupun para penyusun standar, sangat penting.
supaya rancangan standar akuntansi dapat menjadi pedoman yang stabil dan sekaligus adaptif. Karena praktik akuntansi bersifat dinamik dan selalu menghadapi masalah-masalah praktis dan profesional. Baik, selanjutnya saya Elis Tisina akan membahas mengenai pengertian standar akuntansi keuangan dan penggunaannya. Pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK adalah format atau prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi laporan baku penyajian informasi keuangan dalam suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi dari standar akuntansi keuangan adalah untuk keseragaman laporan keuangan, untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, untuk mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan dalam memahami atau membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda. Secara umum, standar akuntansi keuangan juga bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya pertama, bagi pemegang saham, bisa membantu memantau pertumbuhan keuangan perusahaan, sekaligus dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Yang kedua, bagi investor atau penanam modal, dapat berguna untuk mengetahui seberapa besar risiko dan kondisi suatu perusahaan yang dapat menjadi keputusan investor untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga, bagi kreditur, bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman atau pengembalian utang. Yang keempat, bagi supplier, bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar penjualan saat jatuh tempo. Hal ini lantaran standar akuntansi keuangan memberikan gambaran kepada supplier mengenai kredibilitas perusahaan dalam membayar pinjaman. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, standar akuntansi keuangan berguna untuk menentukan data statistik pendapatan nasional dan kebijakan pajak. Jadi, dengan menggunakan standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Fatima Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penggunaan SAK-ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK-ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009, kemudian berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan ditetapkan lebih awal pada tanggal 1 Januari 2010. SAK-ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal pelakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan menggunakan PSAK umum. SAK-ETAP ini memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan PSAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Yang boleh menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP ini yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek, perusahaan bank, dan bukan perusahaan asuransi,
bukan perusahaan pialang atau pedagang efek, bukan perusahaan dana pensiun, bukan perusahaan reksadana, bukan perusahaan bank seperti investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas signifikan dapat penggunaan sak etap jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan sak etap, sehingga perusahaan yang tidak boleh menggunakan sak etap wajib menggunakan sak besar atau sak sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Selanjutnya, saya Tampiliani dengan NIM 1802020013. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan penggunaan standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah adalah penyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun entitas lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 110 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, salam, istisna, mudorobah, musyarakah, ijaroh, transaksi asuransi syariah, ZIS, dan sukuk. Adapun informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh perbankan syariah termasuk BMT secara lengkap menurut PSAK nomor 101 antara lain yang pertama, neraca meliputi aktiva kewajiban investasi pihak ketiga dan ekuitas. Termuat juga di dalamnya saldo akhir dari ZIS atau zakat, infak, dan sedekah, serta saldo investasi dari sektor real. Yang kedua, laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha, meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan ditambah dengan penghasilan bersih dari sektor real. Yang tiga, yaitu laporan arus kas, meliputi aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menggambarkan tentang keuntungan dan kerugian yang timbul selama periode bersangkutan. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan ini memisahkan antara dana berdasarkan sumbernya dan memisahkan dana berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fitriani Rahma. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang peran SAK bagi UMKM. UMKM yang berdiri kurang dari 5 tahun sebagian besar sudah menggunakan sistem akuntansi. Dilihat dari hasil persentasenya ada sebanyak 46%. Dan ada sebagian usaha baru yang belum menggunakan sistem akuntansi. UMKM yang sudah menggunakan sistem akuntansi itu menjalankan usahanya berdasarkan dari hasil laporan keuangan yang memiliki manfaat untuk mengambil keputusan. Itu satu, penilaian kinerja sebagai bahan evaluasi di masa yang akan datang. Dua, berguna sebagai pengambilan keputusan persediaan barang apa saja yang harus dipertahankan atau pertimbangkan pembelian bahan baku untuk produksi. 3. Pengajuan biaya bank sebagai pengembangan usaha. 4. Penambahan atau pengurangan karyawan atau pertimbangan bonus karyawan. 5. Penambahan aset, pemberian diskon, promosi usaha. Melihat dari pembahasan di atas, hasilnya diketahui bahwa perusahaan UMKM yang belum menggunakan sistem akuntansi itu masih sangat banyak. Dan perusahaan yang masih menggunakan sistem turun-temurun di keluarga dan juga perusahaan yang belum menggunakan sistem akuntansi ada sebanyak 12 perusahaan UMKM. Perkembangan perusahaan UMKM ini dikategorikan usaha yang sulit untuk berkembang melihat dari hasil penjualan per tahunnya yang di bawah 100 juta. Begitu pula dengan usaha yang dilakukan oleh pemiliknya untuk mengembangkan usahanya dengan cara pinjaman modal
tidak ada yang mendapat pinjaman modal dari investor atau kreditor, sehingga usaha yang dimilikinya seluruhnya adalah dari modal pribadi. Berbeda dengan perusahaan yang sudah menggunakan sistem akuntansi, 10 perusahaan yang sudah menggunakan sistem akuntansi itu dapat dengan mudah mengambil keputusan dengan menjalankan usahanya, sehingga perkembangan usahanya dengan mudah berkembang. Dilihat dari penjualan per tahunnya yang mencapai 2,5 miliar. Perusahaan UMKM yang sudah menggunakan sistem akuntansi itu berupa laporan keuangan dengan mudah mendapatkan modal dari investor atau kreditor. Jadi, peran akuntansi berdasarkan SAK ETAP sangat membantu perusahaan UMKM untuk semakin berkembang. Dengan adanya laporan keuangan, meningkatkan penjualan per tahunnya, dan dapat mengembangkan usahanya dengan cara menambah modal dari kreditor. Perkenalkan, nama saya Bella Firdayanti Sukma dari Akuntansi A 2018, NIM 18020020020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penggunaan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas yang telah memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dalam SAK ETAP dan definisi dan karakteristik untuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Entitas yang telah memenuhi persyaratan menggunakan SAK umum tetap harus mempertimbangkan apakah ketentuan yang telah diatur dalam SAK EMKM telah sesuai dan memenuhi pelaporan keuangan entitas tersebut. Nah, oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan dengan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. SAK EMKM ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah, di mana jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur semua transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM, dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Maka EMKM tidak perlu dan hanya mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya.